Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di siang hari Jumat ini Allah masih senantiasa mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada setiap diri kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu, pada siang ini kita dengan mudah saja melangkahkan kaki ke masjid-masjid terdekat dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Adapun dari begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, tentu saja nikmat yang paling fundamental yang harus kita syukuri adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan juga tidak boleh kita lupakan adalah nikmat kesehatan, sehingga kita mudah dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, selawat serta salam moga Allah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di setiap mimbar-mimbar Jumat, hal yang utama yang mesti disampaikan adalah seruan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan rukun dari setiap khutbah Jumat. Untuk itu, khatib mengingatkan untuk diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa sebenar-benarnya takwa, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan itu Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Jikalau suatu negeri penduduknya beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar senantiasa kita bertakwa kepadanya. Dengan takwa itu menjadi kunci pembuka keberkahan, baik itu keberkahan dari langit maupun keberkahan dari bumi. Yang dibicarakan di sini adalah penduduk suatu negeri. Artinya umum saja bila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memasuki tanggal 19 Agustus. Sebagaimana kita mafhum bahwa setiap tanggal 17 Agustus kita meriahkan dengan peringatan-peringatan, dengan acara-acara, dengan apel-apel dalam rangka mengulang, mengingat kembali, merefresh ingatan kita tentang
peristiwa yang amat bersejarah 77 tahun silam, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan bangsa kita, Republik Indonesia. Kita pahami bahwa kemerdekaan yang kita raih 77 tahun silam merupakan hasil perjuangan seluruh anak bangsa Indonesia, terutama adalah umat Islam. Karena sejak dahulu 77 tahun silam umat Islam merupakan mayoritas di negeri ini. Oleh karenanya wajar dan sangat mungkin bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa kita ini sebagian besar diperjuangkan oleh orang-orang Islam, terutama para ulama-ulama kita, santri-santri, semua pelajar-pelajar muslim yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Oleh karenanya menjadi wajar dan harus kita senantiasa mensyukuri akan nikmat kemerdekaan ini. Karena sekian lamanya kita menjadi inang dari benalu penjajahan, konon katanya sampai 350 tahun lebih. Kekayaan kita disedot, dikuras oleh bangsa lain. Makanya khotib masih menemui pada tadi malam banyak sekali rumah-rumah, rumah ibadah, rumah pribadi yang mengadakan perkumpulan-perkumpulan, berdoa bersama, bersyukur dalam rangka mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan. Itu merupakan ekspresi dari kebahagiaan kita dan dalam rangka mendoakan para pahlawan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal mereka dan memasukkan mereka dalam golongan syuhada. Tugas kita sebagai penerus bangsa ini hari ini apa? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ketika para pahlawan sudah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini dengan segenap tenaga, pikiran, bahkan nyawanya dia korbankan untuk kemerdekaan bangsa ini. Tugas kita adalah hari ini untuk mengisi kemerdekaan ini. Kita mungkin bukan siapa-siapa. Kita bukan pejabat. Kita bukan pimpinan daerah. Kita bukan aparatur pemerintah. Kita hanya rakyat biasa. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yang terdekat dan paling mungkin adalah kembali ke ayat yang tadi saya bacakan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Yaitu kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun apakah mengisi kemerdekaan ini dengan ketakwaan dalam bentuk yang nyata dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian sempit kita melakukan ibadah-ibadah mahdhah seperti puasa, sholat, zakat dan sebagainya? Tentu tidak. Agar menjadi lebih nyata dan lebih real, kita harus meluaskan perspektif yang disebut dengan ibadah ini. Ibadah dalam pengertian yang lebih luas. Karena dalam pengertian yang lebih luas, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang setiap hari kita kerjakan sebagai orang beriman, sebagai kepala rumah tangga adalah mencari nafkah, bekerja dari pagi hingga petang. Apakah ini termasuk ibadah? Ya, ini termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita beriman kepadanya. Karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah dalam surat Jumu'ah ayat 10, apabila kalian telah selesai menunaikan kewajiban kalian salat fardu, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah, bekerjalah, berikhtiarlah, cari, jemput dimanapun rizki Allah. Jadi bekerja mencari rizki merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita lakukan setiap hari. Jangan takut kita termasuk orang yang rugi tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dengan kita bekerja itu merupakan bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah, bekerjalah kalian, niscaya Allah akan melihat pekerjaan kalian. Begitu juga orang-orang beriman, begitu juga Rasulullah SAW, begitu juga orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Berarti bekerja adalah perintah. Oleh karena itu perintah, maka itu adalah ibadah kalau kita mengerjakannya. Hadis Nabi menguatkan, apabila telah ditunaikan yang fardu, baik itu sholat, puasa dan sebagainya, bekerjalah kalian mencari nafkah. Rasulullah menguatkan bahwa inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bekerjalah dan mencari nafkahlah untuk diri kalian dan keluarga kalian. Sungguh istimewa agama kita menempatkan mencari nafkah ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang-orang yang berangkat mencari nafkah, mencari rizki untuk dirinya dan keluarganya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sedang berkumpul dengan dengan sahabat-sahabatnya. Lalu lewatlah seorang sahabat yang lain, seorang pemuda. Dia sedang bekerja mencari nafkah dengan begitu semangatnya. Lalu sahabat yang lain berbicara, wahai alangkah baiknya tubuh yang kekar itu, semangat itu digunakan untuk berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyanggahnya. Bila dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya, maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Ketika dia mencari nafkah, bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya yang mungkin sudah renta, maka dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Nabi tidak mencela orang yang sahabat yang lain berjihad membela agama Allah, yang lain sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Itu dianggap sesuatu yang sama, berjihad. Jihad adalah suatu amalan tertinggi dalam agama kita, yang pahalanya luar biasa Allah janjikan. Dan ternyata ketika kita mencari nafkah, mencari rezeki untuk anak, keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, itu pun dinilai jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah istimewanya mencari nafkah. Ada lagi keistimewaan yang lain, yaitu bekerja adalah suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi dan para sahabat baru kembali dari perang Tabuk, melewati sebuah lembah, bertemu sahabat yang bernama Sa'ad bin Jabal. Sa'ad bin Jabal ini bukan siapa-siapa pada masanya, bukan sahabat sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, bukan. Dia hanya seorang petani yang bekerja sehari-hari di lembahnya di Madinah. Nabi lewat dan menyapa Sa'ad ini, lalu bersalaman. Nabi mendapati tangan Sa'ad begitu kasar, begitu kotor dan begitu keras. Nabi bertanya, apa yang kau lakukan dengan tanganmu ini? Lalu Sa'ad menjawab, saya menggunakan tangan saya untuk bekerja mencari nafkah dari pagi hingga sore setiap hari. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mencium kedua tangan sahabat ini. Bayangkan, Sa'ad bukan siapa-siapa. Tangan yang begitu kasar dan begitu kotor dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bersabda, sungguhnya kedua tangan ini dicintai Allah dan Rasulnya, dan diharamkan kedua tangan ini menyentuh api neraka. Masya Allah. Bayangkan, sahabat yang kesehariannya bekerja mencari nafkah, sehingga tangannya begitu kasar dicium oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keistimewaan yang lain mencari nafkah ini adalah menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita. Begitu istimewanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, siapa yang bersusah payah dalam mencari rizki, maka dia dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, dalam teks yang hampir mirip, setiap orang yang kepayahan mencari rizki dari pagi hingga petang, maka petangnya itu dia dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan bersusah payah dalam bekerja. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ada satu dosa yang tidak bisa diampuni dengan ditebus dengan pahala puasa, pahala sholat, dan pahala ibadah-ibadah mahdoh yang lain. Lalu sahabat bertanya, lalu dia mampu ditebus dengan apa? Dengan bersusah payah berpeluh dalam bekerja. Jadi dalam diri kita ada dosa-dosa yang tidak bisa terampuni kecuali dengan tebusan bersusah payah dalam bekerja. Begitu istimewanya bekerja ini. Bersyukurlah kita yang hari ini senantiasa beriman kepada Allah dan menunaikan yang fardu, sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Dan tidak lupa kita bekerja, berikhtiar, mencari nafkah, mencari rizki untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk mungkin orang kedua, orang tua kita. Karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua juga setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, dia amalan yang begitu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat, dia bisa menjadi wasilah penggugur dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan pahala puasa, sholat, dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa memberkahi segala usaha kita, memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.